Oke. Halo guys, ini readingan untuk lihat apa perasaan dia dan pikiran dia tentang kamu. Dia ini siapa aja, konteksnya bisa romantis atau tidak. Seperti biasa, ada 4 pilihan ya. Kartu pertamanya Rider, keduanya ada Garden, ketiganya ada Sun, dan keempat ada Clover. Kalian bisa pause dulu videonya kalau pingin milih. Oke, Rider, Garden, Sun, and Clover. Oke, seperti biasa kita mulai dari nomor 1, Rider. Pikiran dan perasaannya ke kamu. Give your relationship a chance. Separation. So, kalian yang pilih nomor 1, karena ada kartu separation, ada kemungkinan kalian sekarang dalam masa separation, tidak bersama. Oke. Passion. Strength, Magician, the Moon, and 4 of Wands. Oke. Satu hal yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, ada kemungkinan besar kalian lagi separation, or dia lagi masa mungkin separation sama pasangannya dia. Mungkin kamu pernah kenal sama dia, pernah dekat, nggak jadi. Tapi lebih besarnya sih, kamu pernah sama dia pacaran dan separation. Yang aku lihat di sini, dia punya pikiran pingin bisa punya hubungan lagi sama kamu. Makanya di sini ada give your relationship a chance. Tapi di sini ada kartu strength. Kartu strength di sini sebenarnya bagus karena dia ngerasa sebenarnya niat dia untuk bisa kembali sama kamu itu besar. Masih ada strength di sini. Cuman aku lihat juga
Dari hubungan kamu sebelumnya, kelihatannya kalian putus dengan mungkin cara yang kurang baik. Dan dari dia ngerasa kayak ada hal di diri dia yang selama ini dia tutupi itu kelihatan. Dalam artian mungkin kalian sempat ribut besar. Terus ada sisi di diri dia yang mungkin selama ini tidak pernah dia tunjukkan sama siapapun. Tapi akhirnya kelihatan sama kamu. Apapun bentuknya ya, aku nggak tahu. Dan di situ dia ngerasa agak insecure. Apakah kamu mau menerima dia kembali atau enggak? Dan di sini ada dua kartu infinity. Ada dua simbol infinity. So, aku ngelihat di sini memang this is like an unfinished business. And it seems like koneksinya masih kuat dari dua belah pihak. Karena ada simbol infinity di sini. Most likely, walaupun ini kan readingan bukan personal ya, ditonton ribuan orang, so most likely dia ngerasa dan kamu juga ngerasa. Jadi ini harus mutual, bukan cuma salah satu. Ini kalau udah situasinya kayak gini, ini harus dua-duanya ngerasa hal yang sama. Kalau enggak, ya berarti readingan ini bukan buat kamu. Intinya itu. Di sini aku ngelihat baik kamu maupun dia ngerasa memang unfinished dua-duanya. Dan dua-duanya pun sebenarnya pingin bareng lagi. Bukan salah satu. Karena aku ngeliat ini koneksi. Real connection. Karena ada koneksi itu yang cuma searah. Kalau ini dua arah. Jadi this is like real connection. Okay? Kalau kita bicara real connection itu bukan hanya cuma sekedar pelajaran. Kalau koneksi itu cuma satu pihak, itu adalah sebuah pelajaran pasti. Tapi kalau koneksinya dua-duanya merasa hal yang sama, pelajaran iya. Kemungkinan besar memang orang itu, ya memang berarti buat kita. Oke, tapi ya ingat ya, selalu diingat ini general reading, bukan personal. Jadi bisa buat kamu, bisa juga bukan. Karena kamu kan juga nggak tahu dia gimana. Oke, dan passion. Di sini dia masih punya passion ke kamu. Dia masih punya hasrat sama kamu. Pingin bisa deket lagi. Cuman yang tadi aku bilang, di sini ada jarak antara kalian. Dimana dia bingung untuk bisa mendekatkan kalian berdua lagi itu gimana caranya. Dia masih, kalau aku lihat tuh kayak orang yang gak ngerti harus gimana. Dan aku ngelihat dia menginginkan kestabilan sama kamu. Jadi mungkin karena kamu pernah punya hubungan, jadi dia pingin kalian tuh sama-sama belajar dari peristiwa yang lalu. Jadi peran dia apa, kesalahan dia apa yang harus dia perbaiki. Dia juga berharap kamu seperti itu. Karena ya segalanya itu harus sama-sama sebenarnya. Oke. Dan aku ngelihat di sini dia banyak merenung sebetulnya tentang apa yang pernah terjadi antara kalian. Dia juga ngelihat bahwa sejauh ini kelihatannya kamu yang bisa lebih menerima dia. Kalau sisi baik semua orang bisa terima ya. Kan tidak semua orang bisa menerima kita.
Makanya kita juga bukan buat semua orang. Oke. Aku ngelihat di sini kalian sama-sama masih suka ingat satu sama lain. Masih suka mikirin satu sama lain sebetulnya. Kita lihat di video lanjutannya apa isi terdalam hati dia ke kamu, ya. Dan kedepannya akan seperti apa? Kita lihat di video lanjutannya. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya untuk lihat lagi kedepannya gimana. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, kita lanjut ke nomor 2, garden. Oke, garden. Kita lihat apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ke kamu. Honeymoon. Finances and career. Let go of control issues. Okay. Queen of Wands, 8 of Wands, 2 of Wands. Kartunya Wands semua ya. And then yang terakhir ada Hermit. Oke, this is flat out. Intinya kelihatan banget sih kalau di sini. Probably kamu masih ada hubungan sama orang ini atau ya udah renggang. But basically yang aku lihat di sini gini. The point is bukan dia nggak mau sama kamu, tapi dia tidak siap sama masa depan. Jadi ibaratnya gini. Dia cuman pengennya honeymoon aja. Dalam artian honeymoon di sini ya cuman honeymoon period aja. Dia cuman pengen punya companion, mungkin ya mungkin dia pengen pacarin atau apa. Tapi dia belum pengen untuk sampai mikirin soal settling down or nikah. Itu dia belum pengen. Jelas banget dia belum pengen. Gitu. And dia pinginnya tuh biarkan semua itu berjalan secara natural. Dan ini nih yang aku ajarin di coachingku tuh di banyak perempuan sebenarnya. So, kalau kamu salah satu perempuan yang memang punya control issue, pengennya nikah, pengennya yang pasti-pasti aja, aku gak bilang itu salah. Tapi tidak semua laki-laki ada di posisi itu. Kalau kamu memang selalu punya masalah dengan itu, lebih baik kamu coaching atau kamu sign up to one of my class yang judulnya 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Karena high value woman will not do this stuff. Okay? Bukan berarti kamu salah. Aku tidak bicara salah atau benar, tapi dengan kamu punya behavior yang seperti ini, itu tidak membuat laki-laki nyaman sama kamu. Itu aja. So kalau kamu ini posisinya perempuan yang ada di situasi seperti ini, aku saranin kamu coaching deh.
atau kamu akan selalu ketemu masalah yang sama. Karena kamunya ya tidak berubah intinya. Kamu harus belajar bagaimana menghadapi laki-laki, bagaimana menjadi seorang perempuan yang bukan hanya cuman punya high value, tapi seorang perempuan yang justru laki yang nggak mau lama-lama untuk nggak nikahin dia, gitu loh. How to be secure with yourself. Bagaimana caranya kamu bisa secure sama dirimu sendiri, bukan mencari security dari komitmen atau laki yang mau nikahin kamu. Itu perempuan yang dalam konteks seperti itu dia sebenarnya insecure gitu loh. Karena dia mencari security dengan si laki itu mau berkomitmen sama dia bla bla, ya dia mencari security sebenarnya. Oke. Padahal sebenarnya itu tidak menjamin juga kan. And then aku ngerasa di sini dia agak ngerasa ke-push sama kamu. Ya, dia ngerasa ke-push sama kamu, dia ngerasa mulai nggak nyaman sama kamu. Dan mungkin beberapa dari mereka mulai menjauh, dan di situ kamu merasa kok dia kayak mulai nggak sering nyariin kamu, lebih nggak seperti dulu, dan kamu agak mungkin galau segala macam. Poinnya is not, aku nggak bilang baca tarot itu salah ya. Salah satunya ya untuk mengobati penasaran kita lah. But kamu tidak akan merubah apapun dengan kamu membaca ini, karena ya dia masih akan di posisi yang sama gitu. Dan di sini aku ngelihat dia agak mulai annoyed sama attitude kamu. Dia mulai agak annoyed sama kamu yang kayak punya kontrol sama dia. Jadi dia ngerasa gak siap. It's very simple actually. When a man doesn't feel ready, nobody can push him to do what he doesn't want to. Yang ada dia makin lama makin menjauh, bukannya makin siap sebenarnya sama kamu dengan kamu seperti itu. Okay? And then makanya aku bilang ini message-nya very simple. Dia nggak nyaman dengan situasi ini. Kamu galau, dia nggak nyaman. Selesai. Ini ada, jadi kayak kamu bukan malah mendekat sama dia, dia bukan merasa makin dekat sama kamu, tapi justru sebaliknya, you push him away. Kamu ngedorong dia tambah jauh dari kamu dengan cara seperti ini. Makanya aku bilang tadi, bukan nggak boleh baca kartu, tapi kamu harus paham menghadapi situasi ini tuh harus bagaimana. Makanya aku tadi bilang kamu mendingan coaching gitu loh, karena kamu harus belajar dalam situasi seperti ini tuh kamu tuh harus bagaimana melihatnya, bagaimana kamu bersikap dan segala macam. Kenapa laki bisa annoyed gitu? Kamu harus belajar tentang hal itu. Kalau kamu memang pengen punya satu hubungan yang baik ya, kita bicarakan untuk long term, panjang. Kalau sampai satu hari kamu menikah pun kamu juga harus ngerti peranan kamu seperti apa kan gitu. Okay, so yang aku lihat seperti itu, kamunya galau, dianya annoyed. Very simple kayak gitu. Okay, so kita lihat di readingan lanjutannya, kita lihat lebih dalam lagi tentang apa yang dia rasakan lebih dalam lagi ke kamu. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya di membership. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita lanjut ke nomor 3, Sun. Kita lihat. Children. Reconciliation. Religious factors. Oke. Aku lihat beberapa dari kalian mungkin rujuk sama pasangan sebelumnya, yang kalian mungkin dulu pernah nikah, kalian punya anak, kalian rujuk beberapa dari kalian, mungkin sebagian kecil. Oke.
Or ini orang yang kamu kenal, yang pernah kamu kenal mungkin dari masa kecil, yang akan datang masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia adalah orang yang walaupun di sini aku ngelihat ini adalah apa yang dia rasakan ya. Dia ngerasa sama kamu itu kayak dia bisa mengeluarkan sisi polosnya dia, karena kita ngelihat anak-anak di sini. Dia bisa ngelihat dia bisa mengeluarkan sisi polosnya dia, sisi terdalamnya dia ke kamu. Dan aku ngelihat di sini memang ada sisi spiritual yang terjadi antara kamu sama dia, maksudnya secara koneksi. Oke. Three of Cups, Six of Wands. Dia pingin memperbaiki, walaupun mungkin kalian ini nggak berarti kalian lagi pisah ya. Bisa jadi kalian lagi cuman ribut. Intinya dia ingin memperbaiki situasi, dia ingin memperbaiki masa-masa masalah-masalah kalian, hubungan kalian. Dia ingin memperbaiki itu. Atau ya ibaratnya kalian sempat ribut dan segala macam, mungkin tentang perbedaan pendapat, ribut besar, tapi mungkin kalian sudah menikah dan punya anak dan nggak berpikir mau bercerai. Jadi memang di sini ada, jadi gini, aku sering bilang sama klienku, kita harus melihat hubungan itu sebagai tempat kita belajar tentang diri kita dan pasangan kita. Melihatnya harus begitu kalau kamu mau hubungannya benar. Oke? Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa coaching sama aku biar aku ajarin. But basically hubungan itu adalah tempat dimana kita belajar tentang diri kita. Basically itu sebenarnya. Dan orang yang belum memandangnya ke sana, itu dia akan selalu melihat hubungan itu ya menjadi masalah dan masalah, bukan tempat belajar soalnya. Jadi otomatis orang yang melihatnya itu bukan tempat belajar, mereka akan melihat itu sebagai selalu masalah, gitu loh. Atau di sini aku ngelihat kamu berhubungan dengan seseorang mungkin yang sudah punya anak, ya. Atau dia masih banyak kelakuannya seperti anak-anak, gitu. Gini, hubungan itu dimana kita mengeluarkan sisi, hubungan yang serius itu dimana kita mengeluarkan sisi pure-nya diri kita. Oke. Kita juga harus memberikan space buat pasangan kita untuk bertumbuh. So, di sini aku ngelihat dia pingin hubungan ini berhasil. Dia pingin hubungan ini bisa membuat kalian berdua itu belajar dalam hubungan itu. Dia juga pingin kamu lebih kenal sama dia. Dia juga pingin dia bisa lebih kenal sama kamu. Jadi jangan melihat masalah perbedaan itu jadi musuh gitu. Dan di sini aku ngelihat syarat kayak si hubungan ini dan situasi ini dia melihatnya juga sebagai atau mungkin kalian beda agama, kepercayaan. Tapi aku ngelihat di sini kayak intinya dia pengen hubungan ini bisa berhasil sih. Dia pengen ngelihat dia pengen bertumbuh.
Dia pengen memberi ruang untuk hubungan ini untuk saling bertumbuh. So it means that masih ada perasaan cinta di situ. Harusnya. Oke, karena orang yang mau bertumbuh itu ya karena dia masih ngelihat hubungan itu dengan kacamata yang baik ya. Masih ada perasaan, masih ada apa gitu. Jadi dia pengen hubungan ini tuh jangan sampai kolaps. Oke, so kita lihat di readingan lanjutannya. Kita lihat lebih dalam lagi tentang apa yang dia rasain ke kamu. Untuk yang belum member, kalian bisa join membernya dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membership. Oke. So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 yang tadi pilih Clover. Engagement. Children. Heart-to-heart conversation. Six of Wands. Eight of Swords. Two of Cups. And Page of Cups. Oke, untuk bacaan ini aku lihatnya agak sedikit spesifik, jadi mungkin bukan buat semua. Sebagian dari kalian mungkin dekat sama orang yang sudah janda atau duda, ya. Sebagian. Tapi sebagian lagi aku ngeliat ya single, belum punya anak, mungkin belum nikah, atau bisa jadi janda atau duda tapi nggak punya anak. Oke. Aku ngelihat di sini kalau ditanya ada ketertarikan, ada. Dia pingin sama kamunya, ada. Tapi aku belum ngelihat dia siap untuk punya satu komitmen yang lebih tinggi.
Atau beberapa dari mereka sebenarnya fine dengan, maksudnya dia dibilang siap banget enggak, tapi misalnya mau nikah, cuman ini bukan berarti bilang mau nikah itu sama kamu, bukan ya. Maksudnya dianya secara pribadi dia membuka diri kalau satu hari dia mau menikah dengan siapapun gitu loh. Tapi bisa jadi dia nggak pingin punya anak, pingin nikahnya tapi nggak pingin punya anak. Aku lihat di sini dia agak bingung untuk ngomongin ini ke kamu secara terbuka. Di satu sisi takut nggak sesuai sama keinginan kamu dan pada akhirnya kalian pisah. Jadi di sini aku lihat dia masih rada galau untuk menentukan arah ke depan. Atau bisa jadi dia mau nikah, mau punya anak tapi belum dalam waktu yang dekat, atau mungkin beberapa dari kalian udah nanya atau ada obrolan tentang pengen nikah, atau bukan pengen nikah tapi kamu baru kenal sama dia tapi kamu tuh udah ngomongnya arahnya terlalu jauh, terlalu ke arah yang serius lah apa segala macem, dan itu membuat dia rada takut. Karena aku ngelihat masalah kesiapan di sini di diri dia ini cukup besar. Masalah komitmen yang sampai arahnya sampai menikah itu buat dia itu menyeramkan masih untuk sekarang. Or kalau bukan menyeramkan, intinya dia belum siap. Dia belum siap. Tapi kalau untuk cuman sekedar pacaran, punya companion, dia mau. Tapi untuk menuju ke arah keseriusan, aku lihatnya belum. Dan ini yang pingin dia omongin ke kamu tapi masih kayak cuma nyangkut di kerongkongan. Belum benar-benar dia bisa omongin. Iya, kalau kamunya perempuan sih, ya sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak siap. Intinya itu. Dan dia pingin banget ngomong. Jadi gini, dia nggak pingin satu hari kamu menganggap dia kayak mainin kamu, kayak PHP-in kamu. Dia nggak mau gitu. Karena memang dasarnya dia tidak mau melakukan itu. Jadi ibarat kata gini, sebenarnya yang dia cari itu, kalau dia cowok ya, yang dia cari itu cewek yang bisa ikutin apa yang ya menjadi, ibaratnya gini lah, kita kan cari pasangan mesti yang on the same page, kita punya keinginan yang sama. Ya begitupun juga dia sebenarnya. Jadi sebenarnya dia mencari perempuan yang kalau dia cowok ya, dia mencari perempuan yang sama, memang ya udah pacaran doang, menikah yang nggak usah dipikirin dulu, kayak gitu loh. Dia nyari yang begitu. Tapi kebetulan ketemu kamu dan dia tertarik gitu loh. Cuman di sini yang dia masih bingungin adalah tentang masalah kayaknya nih keinginan kamu sama keinginan dia gak sejalan. Itu yang membuat dia kepikiran sebenarnya. Jadi ya intinya dari bacaan ini aku ngelihat tertarik sama kamu iya, pingin deket sama kamu iya, tapi untuk mikirin ke arah yang lebih jauh dia belum siap. Poinnya itu sebenarnya. Oke. So kita lihat lagi lebih detail di readingan lanjutannya. Yang belum member kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke. So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.